Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Hai, apa kabarnya hari ini? Apakah kalian semua sehat? Nah, sebelum kita mulai proses pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran mandiri kita, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Siti Sarah Kelrey. Ibu adalah mahasiswi SDKIP Itawotu Nusa, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Yuk simak videonya. Oke anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tentang mengenal hewan dan tumbuhan. Jadi, hewan terdiri dari 3 jenis hewan. Yang pertama, hewan herbivora. Kedua, hewan karnivora. Dan yang ketiga, hewan omnivora. Yang pertama adalah hewan herbivora. Hewan herbivora adalah bentuk hewan yang mengkonsumsi atau memakan tanaman dan jamur. Contoh hewan herbivora seperti sapi, kelinci, kuda, dan lain-lain. Yang kedua adalah hewan karnivora. Hewan karnivora adalah kelompok hewan pemakan daging atau pemakan hewan lainnya. Contoh hewan karnivora seperti harimau, sapi, serigala, dan lain-lain. Dan yang ketiga, hewan omnivora. Hewan omnivora adalah hewan pemakan segala atau hewan yang memakan tumbuhan dan daging. Contoh hewan omnivora seperti ayam, bebek, beruang hitam, dan lain-lain. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenal tumbuhan. Nah, ada beberapa bagian-bagian tumbuhan yang akan Ibu bahas. Jadi anak-anak, yang pertama adalah akar. Akar ini adalah bagian tumbuhan yang terdapat pada bagian bawah tumbuhan. Fungsi akar pada tumbuhan itu menyerap air dari tanah dan sebagai penopang agar tanaman tetap berdiri kokoh. Dan yang kedua adalah daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang memiliki peran penting. Daun berwarna hijau terdapat kandungan zat klorofil yang merupakan salah satu bahan yang dibutuhkan pada fotosintesis. Fungsi daun bagi tumbuhan yaitu tempat terjadinya proses fotosintesis sebagai alat pernapasan tumbuhan dan tempat terjadinya penguapan. Yang ketiga adalah batang. Batang pada tanaman adalah tempat tumbuhnya ranting. Batang memiliki fungsi sebagai satu, alat transportasi mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Yang kedua, menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuhan. Dan yang ketiga, sebagai tempat penyimpan makanan. Yang keempat adalah bunga. Bunga merupakan tempat terjadinya perkembangan secara generatif pada tumbuhan. Bunga ini juga memiliki bentuk yang sangat variatif dan berwarna-warni, memberikan daya tarik untuk menarik perhatian kupu-kupu dan serangga untuk hinggap dan membantu proses penyerbukan. Fungsi bunga pada tumbuhan. Yang pertama, tempat terjadinya penyerbukan, dan yang kedua, sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Dan yang kelima yaitu buah. Buah merupakan cadangan makanan yang dihasilkan oleh sebuah tanaman yang dapat dinikmati oleh makhluk hidup. Fungsi buah yaitu untuk melindungi biji, membantu dalam penyebaran biji-bijian,
Dan yang berikutnya, sebagai penyediaan cadangan makanan ketika melakukan perkecepahan. Jadi anak-anak, itulah video pembelajaran kita pada hari ini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.